얼마나 기다려왔다고요? Hai bosku, kali ini saya akan rangkum film yang berjudul What a God Secretary What. Menceritakan seorang sekretaris baru yang sangat baik, rela disedel terus-menerus karena ada maunya. Jangan penasaran, mari kita matikan handphonenya. Sebelum lanjut, subscribe dulu bosku. Lanjut ke alur ceritanya. Cerot. Di awal film diperlihatkan suasana kantor, kita sebut saja nama mereka satu persatu. Diawali dari si bos yang bernama Tony, lalu Doni, dan ada Tukiman dan Mimin. Terlihat mereka sedang bergembira karena perusahaan mereka semakin berkembang. Bukan berkembang biak ya. Lalu datanglah sosok yang kita tunggu-tunggu, yaitu sekretaris baru yang akan jadi bahan penyedelan. Karena bodinya agak montok, jadi kita sebut saja namanya Simon. Sesaat hendak naik ke dalam kantor, Simon bertegur sampah dengan si Doni dan Tukiman. Lalu ia bertanya di mana ruangan Pak Bos. Mereka pun menjawab di atas saja. Dan Tukiman pun terpesona dengan likak-likuk Simon. Keri? Sesampainya di atas, Simon dikenalkan dengan si bos Tony sama si Mimin. Dan tak lupa Mimin mengajarkan Simon tata cara kerja di perusahaan ini. Dan si Tony pun terkesima saat melihat Simon yang sedang diajarkan oleh si Mimin. Lanjut. Saat bekerja, Simon tak sengaja menjatuhkan berkas-berkas penting di perusahaan itu. Dan dibantulah sama si Tony untuk merapikan berkas-berkas tersebut. Keesokan harinya, Simon datang ke kantor dan ia pun bersih-bersih di ruangan si bos. Karena Simon merasa ngantuk, ia pun ngambil segelas kopi di dapur dan mateng wes. Dan tak lupa Simon juga mengambilkan kopi untuk si Tony. Karena waktu sudah malam, Doni dan Tukiman pada lembur, Simon pun pamit pulang duluan. Setelah beberapa waktu kemudian, Simon pun kembali lagi dan membawakan makanan untuk mereka. Untuk mencari simpati dong tentunya. Lanjut, keesokan harinya mereka pun berbincang-bincang tentang perusahaannya yang semakin berkembang. Terlihat si bos Tony sangat senang karena perusahaannya semakin berkembang. Tapi bukan berkembang biak. Agar sodokannya lebih mantap, tak lupa Simon memberikan kopi untuk si bos. Dan si bos pun mengajak Simon untuk melakukan pekerjaan yang lain-lain. Tapi bukan penyedelan loh ya. Dan Simon pun memberikan dukungan untuk si Tony. Sehingga si Tony menjadi lebih bersemangat. Dan di saat jam pulang terlihat Simon masih bekerja keras dan Doni dan Tukiman pamit pulang duluan. Lalu Simon pun juga pamit pulang sama si Tony. Setelah beberapa jam kemudian Simon pun kembali lagi dan sangat basah dan membawakan makanan untuk si Tony. Mereka pun makan minum dan ngobrol-ngobrol. Dan tak lama kemudian Simon pun pergi. Si bos yang belum puas ngobrol dengan Simon, akhirnya ia pun lemes. Aduh. Dan keesokan harinya terlihat Simon dan Tukiman ngobrol-ngobrol sangat asik-asik sekali. Sehingga si Tony jadi cemburu melihat Simon lebih asik-asik sama mereka. Lalu masuklah si Tony ke ruangan kerja Simon. Ia pun mengajak Simon untuk makan bersamanya setelah pekerjaannya Simon selesai. Tak lama kemudian kerjaan Simon pun selesai. Dan si Tony malah cuek sama Simon. Sehingga Simon pun kesal dan merasa ia di PHP-in sama si bos. Keesokan harinya Simon dan teman-temannya ngobrol-ngobrol asik di ruangan kerja.
Melihat hal itu, si Tony pun langsung menghampiri mereka dan mengajak mereka pergi ke bar setelah kerjaan mereka selesai. Sesampainya di bar, mereka pun bersenang-senang dan berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol asik sambil menikmati beberapa botol anggur. Namun Simon malah pamit pulang duluan dan diikutilah sama si Tony. Sesampainya di rumah Simon, Tony melihat sebuah foto Simon bersama orang lain, sehingga membuat hati si Tony menjadi ambyar. Tak lama kemudian ia pun pamit pergi, karena si Tony tak rela meninggalkan Simon dan melihat ada kesempatan dalam selipan, akhirnya ia pun kembali lagi. Dan akhirnya ia menyadar Simon. Iki, tisu di tisu. Keesokan harinya di kantor, Tony dan Simon sedang ngobrol-ngobrol asik. Tiba-tiba datanglah Tukiman dan Simon langsung pergi, sehingga Tukiman curiga. Setelah beberapa waktu kemudian, si Tony menelpon Simon dan menyuruh Simon untuk membuatkan kopi untuknya. Dan tibanya lagi-lagi Simon disedel sama si Tony. Sekerli. Sesaat Simon dan si Tony sedang eplek kenyes di dalam, kebetulan Tukiman lewat. Dan tak sengaja Tukiman mendengar suara epyek-epyek dari dalam. Sesaat ia hendak membuka pintu, tiba-tiba ia dikejutkan oleh si Doni. Karena Tukiman terlalu sibuk membantu Simon, sehingga kerjaan ia sendiri menjadi kacau. Ia pun sampai kena semprot sama si Tony. Melihat Tukiman yang sedang bikin kopi, karena merasa bersalah, Simon pun membuatkan kopi untuknya. Sehingga Tukiman pun menjadi lanjut. Lalu Doni dan Tukiman pamit pulang sama Simon yang sedang lembur. Sesaat Tukiman hendak kembali lagi untuk mengambil sesuatu, lagi-lagi ia pun mendengar epyek-epyek dari dalam. Bahkan ia juga melihat penyenderan yang sedang berlangsung. Lalu Tukiman pun minum anggur sendirian di sebuah bar. Dan bertemulah sama si Doni. Mereka pun berbincang-bincang dan ternyata Tukiman cemburu sama si bos Tony. Tukiman pun minum sampai oleng-oleng. Keesokan harinya, Doni yang ingin mengantar berkas-berkas untuk dilihat si bos. Dan Tony pun cuman cengar-cengir geol-geol kayak cacing kepanasan. Dan ternyata di bawah meja ada Simon yang sedang mengaktifkan rudal si bos. Si bos yang sangat beruntung ini. Lanjutkan bosku. Lanjut. Sesaat Tukiman hendak menemui Simon, ia pun melihat Simon dan ia pun merasakan belenyekan Simon. Sedel terus li. Ternyata itu hanyalah hayalan Tukiman. Lalu ia pun disuruh untuk mengoreksi kerjaan Simon. Saat Simon ngasih jempol, Tukiman pun langsung menyedelnya. Dan kini Tukiman benar-benar merasakan belenyekan Simon. Pada malam harinya seperti biasa Tukiman menceritakan pada si Doni tentang masalah itu. Tukiman pun mengatakan bahwa ia sangat merasa senang. Dan sehingga si Doni juga ingin mencobanya. Keesokan harinya, si bos pun ingin mencoba masuk ke dalam bisnis baru. Namun si Doni bersikeras melarang si Tony untuk masuk ke dalam bisnis tersebut. Terlihat Tukiman juga tidak setuju. Karena melihat mata Simon yang berkedap-kedip, akhirnya Tukiman pun setuju. Dengan rasa ragu namun yakin, akhirnya si Tony menginvestasikan semua uangnya ke dalam bisnis itu. Tukiman pun bertanya kepada si Doni, "Mengapa kau begitu menentang hal ini?" Jawab si Doni, "Kau terlalu muda untuk mengerti." Pada malam harinya, lagi-lagi si Tony bersedelan dengan Simon. Wes, gak kuat aku. Aduh, wes, telas wes. Saat penyedelan selesai, si Tony mengajak Simon untuk selalu bersamanya. Mungkin menikah maksudnya ya. Namun Simon berpikir-pikir dahulu.
Keesokan harinya Tony ke kantor. Ia pun mencari-cari Simon namun tidak ada. Lalu ia pun bertanya kepada Donnie dan Tukiman, "Gimana ini?" Mereka pun menjawab, "Semua hilang, dana akun juga hilang." Lalu si Tony pergi dan menghubungi Simon namun tidak diangkat sama Simon. Karena si Tony pusing, ia pun minum di sebuah bar dan Simon menemuinya. Karena si Tony kesal dan menganggap Simon menjerumuskannya, ia pun marah sama Simon. Dan Simon pun berkata bahwa bukan dia yang melakukan itu, tetapi sekretaris yang lama. Lalu ia pun pergi. Dan Tony pun mengejarnya dan mencarinya ke rumah Simon. Namun sayang demi sayang, ternyata Simon sudah tidak tinggal di situ lagi. Keesokan harinya, Tony bersama Tukiman dan Donnie, mereka pun membicarakan tentang masalah di kantornya itu. Dan Tony pun teringat saat ia bersedelan dengan Simon, ia melihat Simon sedang teleponan dengan seseorang. Lalu di atap kantor, Donnie dan Tukiman pun ngobrol-ngobrol. Terlihat Tukiman sangat kesal dengan masalah ini. Dan saat Tukiman pergi, Donnie langsung menelpon seseorang dan mengatakan sudah selesai, sampai jumpa di tempat lama. Ternyata selama ini Donnie bersama Mimin dan Simon bekerja sama untuk menipu si Tony. Dan film pun berakhir. Tamat. Aduh, wes tamat. Simon rela melakukan apa saja demi uang. Sebaiknya jangan begitu bosku, karena itu merugikan orang lain. Oke, karena kalian semua mungkin sudah basah kuyup tinggal mandi. Terima kasih sudah tonton sampai habis. Jangan lupa subscribe-nya bosku, like, komen, dan bertemu lagi di video selanjutnya. Trot.